Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam jaringan tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Sebetulnya saya merasa belum pantas ya untuk berbicara di sini. Masih banyak guru-guru saya, ada Pak Yudi, ada Pak Samsul, ada Pak Andri yang selalu memberikan sharing-sharing ilmunya setiap kali kita bertemu. Tapi izinkanlah saya untuk sedikit bercerita tentang hal yang membuat Allah senang. Alkisah, ada ahli ibadah bernama Abu bin Hashim yang kuat sekali tahajudnya. Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget, sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Dia lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya. Selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku, selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah."
ratapnya. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apa gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hashim. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" kata malaikat itu. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablum minallah, tapi juga ke sesama manusia, hablum minannas, dan alam. Jangan bangga dengan banyak sholat, puasa, dan zikir, karena semua itu belum membuat Allah senang. Bapak Ibu, mau tahu apa yang membuat Allah senang? Diceritakan, Nabi Musa berkata, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadahmu. Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang?" Allah berkata, "Salat. Salatmu itu untukmu sendiri. Karena dengan mengerjakan salat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir. Zikirmu itu hanya untukmu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang. Puasa. Puasamu itu untukmu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri." Nabi Musa berkata, "Lalu apa yang membuat hatimu senang ya Allah?" Allah berkata, "Sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya. Dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali." Kutipan dari surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Nah, bila kamu disibukkan dengan ibadah ritual dan bangga akan itu, maka itu tandanya kamu hanya mencintai dirimu sendiri, bukan Allah. Tapi bila kamu berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya kamu mencintai Allah, dan tentu Allah senang karenanya. Buatlah Allah senang, maka Allah akan melimpahkan rahmat-Nya dengan membuat hidup melapang dan bahagia. Begitu cerita yang saya ambil dari sebuah web media harapan. Tapi ada hal menarik yang saya temukan. Ada sedikit cerita mengenai Ibnu Umar yang bertanya kepada Rasulullah bagaimana Allah tersenyum. Ibnu Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat Allah itu seperti apa.
Kata Rasul, terus bagaimana caranya aku ingin kalau Allah sedang tersenyum kepadaku? Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, bagaimana ya Rasul? Rasul menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyum di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kau berikan kepadanya. Di saat itulah Allah sedang tersenyum kepada kalian semua. Sebaliknya teman-teman, jika ibu mengurai air mata, jika kalian membuat ibu kalian bersedih, membuat ibu kamu gelisah, berarti bahasa lainnya, teman-teman sedang membuat Allah murka dalam kehidupannya. Ridullah firidho walidain, Rasulullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Jadi teman-teman, ibadah yang kita lakukan, sholat, zikir, puasa, tidak akan ada harganya bila kita tidak berbuat baik, sedekah, infak, zakat, berbuat baik sama manusia, apalagi berbuat baik kepada orang tua kita. Itulah pintu surga. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.